Orang kalau ibadah seolah-olah melihat Allah, itu ibadahnya jadi semangat. Kenapa ibadah kita suka kendor? Karena kita tidak merasa seolah-olah melihat Allah. Padahal Allah selalu melihat kita. Kalau Allah selalu melihat kita, apakah pekerjaan kita yang baik akan dibiarkan? Jawabannya tidak. Pasti akan dibalas. Pasti akan diberikan ganjaran. Bahkan ganjarannya lebih dari yang pernah kita duga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang pertama, al-hadisus tsani, hadis yang kedua, anil ihsan, tentang ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau orang dianggap muslim, maka dia sudah bersyahadat. Ketika sudah bersyahadat, dia baru dianggap beriman jika dia menjalani perintah-perintah Allah. Maka setelah menjalani perintah-perintah Allah, lalu dia berbuat baik, maka dia disebut muhsin atau sudah melakukan ihsan. Ihsan itu apa? Nabi pernah bertanya sama Jibril, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu melakukan apapun diniatkan ibadah karena Allah. Tidur niatin ibadah jadi ihsan. Bekerja mencari rezeki diniatkan ibadah jadi ihsan. Menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan hutang kepada orang lain, itu jadi ihsan. Jika diniatkan semua aktivitas pekerjaan kita untuk ibadah karena Allah, maka disebut dengan ihsan. Maka ketika kita lakukan aktivitas atau kegiatan kita diniatkan untuk ibadah, ka'annaka tarah, seolah-olah kita melihat Allah. Orang kalau ibadah seolah-olah melihat Allah, itu ibadahnya jadi semangat. Kenapa ibadah kita suka kendor? Karena kita tidak merasa seolah-olah melihat Allah. Padahal Allah selalu melihat kita. Kalau Allah selalu melihat kita, apakah pekerjaan kita yang baik akan dibiarkan? Jawabannya tidak. Pasti
pasti akan dibalas, pasti akan diberikan ganjaran, bahkan ganjarannya lebih dari yang pernah kita duga sebelumnya. Fa illam takun tara, kalau kita tidak melihat Allah, fa innahu yara, maka yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Itu namanya ihsan. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah melihat kita. Orang yang yakin diawasi atau dilihat oleh Allah, maka perbuatannya akan senantiasa baik. Tetapi jika dia lupa bahwa dia dilihat oleh Allah, maka perbuatannya tidak selalu baik. Supaya kita itu bisa selalu baik, maka kita harus yakin Allah Maha melihat. Kadang-kadang ada pekerjaan, amalan, aktivitas yang kita kerjakan tapi tidak diapresiasi oleh orang lain. Pernah dengar istilah kacang lupa sama kulitnya? Kenapa kalimat itu keluar? Karena kita berharap kebaikan kita dibalas oleh orang. Tapi kalau kita berharap kebaikan kita dibalas oleh Allah, kita tidak akan mengatakan kepada orang yang lupa dengan kita menjadi kacang yang lupa dengan kulit. Logikanya kalau kita berharapnya sama manusia, maka kita siap-siap kecewa. Sekalipun manusia yang kita harapkan mewujudkan harapan kita, tetapi harapan kita yang kita inginkan dari dia, itu kemampuan dia terbatas. Sedangkan Allah kemampuannya tidak terbatas. Maka sangat logik sangat masuk akal kalau kita setiap berbuat baik berharapnya sama Allah. Bapak mampir ke rumah orang kaya, yang ada di dalam gambaran kita apa? Ini orang kaya, nanti dikasih makan, nanti dikasih duit, nanti dikasih A, B, C, D. Berharap besar karena yang akan didatangi atau dikunjungi adalah orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, istrinya. Nah, tetapi setelah kita datang ke rumahnya, jangankan dikasih duit, kopi acan-acan nggak ada. Kira-kira kita pulang dari situ kesel nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Nah, keluar dari mulut kita, dasar orang kaya pelit, ya kan? Pertanyaannya, yang salah orang kayanya apa kita? Halo? Yang salah orang kaya yang pelit, yang kita bilang pelit, apa kita? Kita yang salah. Kenapa? Karena kita berharap sama manusia. Jangan orang yang di luar dari nasab kita. Kita nih semua punya anak saja, punya orang tua, punya istri,
Apakah setiap harapan dan kemauan kita, istri kita atau anak kita bisa mewujudkannya? Belum tentu. Pengennya punya anak mondok di pesantren, ternyata anaknya nggak mau. Pengennya mah punya istri rajin sama tahajud, ternyata malas. Pengennya mah punya istri cantik, ternyata karena kita berharap sama manusia. Maka kata Sayyidina Ali, hal yang paling aku kecewa dan sakit hati dalam kehidupan ini adalah saat aku berharap dengan manusia. Nah, orang yang melakukan ihsan, berbuat baik, itu jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau kita memberi santunan sama yatim, jangan mikir yatim itu nanti ngasih apa ke kita. Begitu juga kita bantu atau memberi manfaat kepada siapapun itu, jangan berharap dia akan balas dengan kita. Cukup berharapnya kepada Allah. Karena pentingnya ini berbuat baik, kalimat ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun muhsinin, itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 198 kali. Dalam surah An-Nahl dikatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dalam surah Al-Muluk dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Ali Imran dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan kata-kata kalimat ihsan atau yang terbentuk dari akar kalimat tersebut, maka betapa pentingnya, karena Al-Quran berulang-ulang kalimat ihsan itu sendiri. Bahkan bukan sesama manusia saja, kepada seluruh makhluk hidup sekalipun kita disuruh berbuat baik. Tapi prinsipnya orang kalau berbuat baik jangan ngerasa baik. Inilah yang bikin sumber kita jadi kecewa, merasa pekerjaan kita, perbuatan kita tidak diapresiasi. Karena apa? Kita berbuat baik, kita yang ngerasa baik. Padahal agama mengajarkan berbuat baiklah tanpa harus merasa baik, sekalipun kepada orang yang tidak baik. Kalau berbuat baik sama orang yang baik kan biasa, standar. Kenapa lo ngasih dia? Karena dia sering ngasih gua. Tetapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik, ini yang luar biasa. Dan inilah kunci keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika orang-orang yang membencinya, memusuhinya sakit, maka dijenguk. Kalau ada orang yang bikin kita kesel mulu sama hidup kita, kira-kira kalau dia sakit kita mampusin ya? Mati sekalian kalau bisa. Ini normalnya manusia seperti itu. Tapi agama tidak demikian. Justru kita berbalas baik sekalipun kepada orang yang tidak baik. Itu namanya ihsan. Kita baca hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba al-ihsan
Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan atau mewajibkan kebaikan. Kataba itu bisa artinya mencatat, bisa artinya mewajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba artinya diwajibkan, ay furidha. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan atau berbuat baik, dan Allah mencatat perbuatan baik kita. Ala kulli syai'in, apapun itu perbuatannya, mau perbuatannya besar, mau perbuatannya kecil, mau perbuatannya banyak, mau perbuatannya dikit, itu catatan di sisi Allah tidak pernah lewat. Ini yang harus kita kuatkan dulu, keyakinan kita, sehingga hidup kita gak pernah kecewa. Kenapa selama ini kita sering kecewa? Lantaran karena kita kurang mengembalikan kepada Allah apa yang kita perbuat, yang kita harus yakini bahwa Allah akan balas. Bukankah Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan? Tidakkah balasan kebaikan udah pasti baik? Kan dulu orang itu kalau nyebut istilah hukum karma, sebenarnya saya sih kurang setuju nih. Gak ada hukum karma, yang ada hukum kurma. Karma itu gak ada hukum karma. Jangan dibilang hukum karma, bilangnya hukum Allah, sunnatullah gitu. Misalnya kita lagi dijelekin orang, lagi difitnah orang, lagi dizolimin orang, tunggu lo nanti ada hukum karma. Enggak begitu, Pak. Semua ada sunnatullahnya. Jangan dibilang hukum karma. Hukum karma siapa yang bikin hukum karma? Hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Balasan kebaikan dibalas baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha. Sayyi'atun misluha. Dan balasan keburukan udah pasti dibalas buruk. Kita kalau difitnah dan kita tidak bisa membalas karena orang yang memfitnah kita pengaruhnya lebih kuat, atau orang yang memfitnah kita uangnya lebih banyak, atau orang yang memfitnah kita justru malah orang yang terpandang. Saat itu kita tidak berdaya, hanya bisa mengklarifikasi kepada orang yang bertanya dengan kita. Tapi terlanjur orang lain semuanya memfitnah kita. Apa yang kita lakukan saat yang terbaik jalannya, yaitu adalah pasrah kepada Allah. Jangan justru kita mencari atau mengancam, bahkan kita kata nanti lu tunggu tanggal mainnya, atau kita bilang nanti juga ada hukum karma. Nggak pantas orang Islam tuh ngomong hukum karma, nggak pantas. Kenapa saya katakan demikian? Karena dunia ini semua berputar itu atas aturan Allah, bukan aturan karma. Nah, maka layaknya bagaimana Ustaz harusnya kita ucapin sunnatullah. Nanti ada sunnatullah, ada balasan dari Allah. Tetapi ketika kita mampu memaafkan orang yang menzalimi kita, disitulah sebenarnya hadiah yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Karena kita bisa tetap berbuat baik. Minimal ada orang jahat sama kita, balas diem. Kalau kita tidak bisa balas baik, itu langkah pertama. Emang kadang-kadang namanya hidup ini kita harus gunain ilmu belaga budek. Belaga budek. Ya, belaga nggak denger, terutama kepada omongan yang nggak enak. Kalau orang itu punya sifat seperti itu, dia akhirnya ucapan-ucapan manusia
itu enggak semuanya dimasukin ke pikiran dan masukin ke hati. Karena yang dimasukin ke pikiran atau ke hati, kalau itu kalimat-kalimat buruk, jatuhnya efek sampingnya kita gampang sakit. Ya, stres. Ya, jangan pernah ngurusin hidup orang dan juga jangan jadi urusan hidup orang. Kalau kita pengen hidupnya justru manfaat buat orang banyak, harusnya kita hidup bagaimana ketika kagak ada dicariin, ketika ada ditemenin atau disenangin. Jangan malah kita ini diarepin kagak ada. Berarti kan hidup kita kebanyakan kagak manfaatnya. Karena jarang berbuat baik, sekecil apapun itu. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan sedikit kebaikan apapun. Karena ternyata yang membuat Imam Ghazali masuk ke dalam surga sebab beliau berbuat baik kepada lalat. Lalat palalat. Kan lalat itu di zaman dulu Imam Ghazali kalau mau nulis kan pakai pulpen tinta nih, kayu ditotol tinta gitu tuh, ya kan? Ini kayu ditotol tinta gitu. Totol ngerti apa kagak totol? Hah? Dicelup gitu ya. Ini kan dibentuk pensil, dicelup begini tuh ke tinta, ditulis, kering, celup lagi tinta, ditulis. Nah, ketika lagi melakukan hal itu, tiba-tiba ada lalat hinggap di tintanya. Itu lalat haus, akhirnya meminum tinta yang digunakan oleh Imam Ghazali untuk menulis. Dan Imam Ghazali membiarkan, Pak. Dan ternyata ketika meninggal dunia, kawannya bermimpi. Apa yang membuat Anda senang di sana? Jawabannya karena saya pernah membiarkan lalat untuk meminum apa? Tinta saya. Kalau kita kita usir, ya, yang sering ngopi kalau ada lalat, ya, digetak apa dibiarin? Ya, digetak apa dibiarin? Gini kan sama kita nih. Banyak amat sih laler nih. Gitu. Usir. Padahal aturan agamanya kalau laler itu masuk, sekalipun masuk laler, itu disuruh kita celupin semuanya. Itu laler baru kita angkat dan kita minum. Kata Nabi, salah satu dari sayapnya ada omat. Tapi jangan lalernya yang lu telan. Itu namanya apa namanya? Bukan jadi obat, jadi racun. Tapi sayapnya itu yang kata Nabi, fihi syifa, ada yang obat. Nah, kita nggak pernah tahu kebaikan kita yang mana yang diterima. Maka apapun yang kita bisa lakukan semampu kita untuk bisa berbuat baik, lakukan. Jangan pernah tunda, jangan pernah hitung-hitungan, jangan pernah berpikir nanti dapat apa, nanti dikasih berapa, nanti dibalas apa. Toh kita hanya berharapnya sama Allah, kenapa kita harus menghitung seperti itu? Harusnya kan kita yakin nggak ada innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah dalam surah Al-Isra, innala nudhi'a, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala, pahala balasan untuk orang yang berbuat baik, walaupun hanya memindahkan kulit pisang. Ya, kalau kita di jalan ketemu kulit pisang atau paku, itu jangan justru malah kita biarin, ntar ada yang kepesek nih, taruh tengah, itu dikerjain orang lain malah.
Harusnya kita pungut, kita pindahin ke tempat sampah, kita pindahin ke tempat yang supaya orang yang jalan setelah kita ini nggak ada yang kena luka. Itu bisa jadi menjadi penyebab masuk surganya kita. Kan banyak pintu surga itu. Pintu surga itu dengan luasnya surga yang Allah sudah siapkan, itu banyak jalurnya menuju pintu surga. Nah, kata Nabi, fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Emang boleh ngebunuh? Boleh. Ada pembunuhan dilarang, ada pembunuhan yang dibolehkan. Apa itu pembunuhan yang dibolehkan? Pembunuhan kisos. Apa namanya? Kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian itu ada kisos. Kalau ada anggota keluarga yang dibunuh dan pembunuhan itu adalah pembunuhan sengaja tapi tidak dibenarkan, maka dari pihak keluarga berhak nuntut untuk dibunuh kembali. Itu namanya apa? Qisas. Dalam agama boleh, tapi dalam bernegara tidak boleh. Karena negara kita itu berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang harus dikembalikan kepada pihak yang berwajib. Ini jangan salah paham nih. Nanti kalau begitu, waduh kemarin kayaknya saudara saya dikasih kopi sianida tuh, terus saya bunuh aja tuh. Nah, salah itu tuh. Pembunuhan yang boleh apalagi? Pembunuhan dalam medan perang. Ya, kalau Iran menyerang Israel itu sah, karena Israel ini menyerang Palestina, juga dia menyerang Iran juga, gitu. Nah, maka pembunuhan di medan perang itu juga terjadi di kalangan sahabat Nabi di zaman Nabi ketika orang kafir Quraisy atau orang-orang non-Muslim itu mengajak perang kepada orang-orang Muslim. Itu pembunuhan yang boleh. Nah, orang yang membunuh itu, atau kalau selain manusia itu pembunuhan cicak. Cicak boleh nggak Pak dibunuh Pak? Hah? Zaman dulu saya masih kecil, kalau malam Jumat suruh bawa karet ke masjid. Ya, ketika ada cicak di loteng, jepret, meleset, kena muka aki-aki. Nah, bahkan kagak ada karet, sendal jepit jadi kan gitu kan. Kenapa cicak itu dibunuh, disunahkan? Karena cicak itu bantuin niup apinya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim waktu mau dieksekusi, dibakar oleh Raja Namrud, itu cicak mendekat niup. Padahal kan tiupannya kecil. Dia pengaruh nggak sama api itu? Kayaknya enggak. Cuman karena perbuatan itu perbuatan yang hina, yang dilarang, maka cicak itu dianjurkan untuk dibunuh. Sebab pernah ikut andil bersama Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, ketika itu kita mau membunuh hewan yang memang kita boleh untuk membunuhnya atau manusia, maka eksekusinya harus baik. Baik gimana? Ya tidak boleh ada penyiksaan, pembunuhannya secara langsung, dan tidak boleh terlihat oleh keluarganya. Dan kalau kita berangkat ke Arab Saudi, itu ada di Jeddah namanya Masjid Al-Qisas ya. Di samping masjid itu adalah tempat pemberlakuan kisos kepada orang yang berhak
untuk dibunuh kembali karena pernah membunuh, atau karena ditangkap dia membunuh orang lain tanpa hak. Karena pembunuhan itu kalau tidak dibenarkan oleh agama termasuk dosa besar. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Nah, sampai soal membunuh juga kita semua harus ada ihsannya. Nah, di akhir hadisnya Nabi bilang, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau menyembelih, ini ada tukang ayam apa enggak nih kita nih? Ada tukang sapi atau tukang kambing enggak nih? Ada jagal atau apa namanya? Yang biasa nyembelih hewan kurban. Aturan mainnya bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Harusnya kalau kita lagi menyembelih ayam kah, ya bebek, sapi, apa segala macam hewan-hewan yang boleh disembelih, itu mestinya kita harus menajamkan pisaunya. Pastikan pisau itu tajam. Jangan enggrek doang, enggrek. Apa enggrek itu? Ya, gaya doang, gaya. Kayaknya mau pisaunya tajam, begitu dipakai buat ngeset kulit aja enggak. Enggak keset-keset. Nah, ini namanya dia enggak memperbaiki. Karena dulu kan kita kalau mau bicara tentang sejarah kurban itu ada di kitab namanya Akhlaq Ilbanin. Di situ diceritakan waktu Nabi Ibrahim sudah yakin mantep mau eksekusi Ismail, Nabi Ismail nanya sama bapaknya, begini, Mbak, pisaunya udah tajam belum? Kalau pisaunya belum tajam, nanti bapak nyembelih saya itu bakalan ragu. Tapi kalau pisaunya tajam, nanti bapak akan nempel mamrak. Kan sekarang banyak nih golok apa namanya tuh? Kalau nempel gini, mamrak. Jangan begini kalau putus-putus. Nah, nempel mamrak. Itu yang dimaukan Ismail, supaya orang itu kan kalau lagi dieksekusi mati, kalau baik itu tembakan maupun itu pisau dengan pedang, kalau berkali-kali itu kan tambah sakitnya banyak. Tapi kalau sekali dia langsung meninggal atau wafat, kan sekali sakit gitu, nggak berkali-kali. Begitu juga dengan hewan. Wal dzabihatahu, dan bikin tenang, bikin nyaman itu hewan yang disembelih. Ini yang kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat banyak yang belum mempraktekkan. Begitu sapi mau disembelih, anak-anak kecil pada berdiri di depan. Penontonnya tim horenya banyak. Tim hore. Ya, tim ngatur. Tapi padahal nggak bisa, kalau turun tangan ngatur doang bisanya. Nah, itu kan akhirnya bikin sapi stres. Maka kita suka dapat share-sharean video itu sapi itu nendang yang apa? Yang megang itu atau jagalnya. Karena dia nggak nyaman gitu. Gue kok mau dikeroyok, aku udah apa di gini kan? Sama kayak kita ini kan kalau lagi apa namanya duel itu kan orang nyalinya jadi berani, tapi kalau dikeroyok rame-rame ini kan jadi mentalnya kena. Waduh, ini udah apa sih nih? Tarik sono, tarik sini, sono teriak, sini teriak, stres itu sapi. Karena sapinya stres, akhirnya jadi korban lah. Orang yang mau jatuhin sapi, sapinya belum jatuh, dia yang jatuhin. Karena apa? Tidak menjalani sunnah. Maunya Nabi wal yuhdabihatahu. Hendaklah ketika kita menyembelih, tetap kita harus ada nilai baiknya, nilai kebaikan kita yang kita perlakukan kepada hewan, bukan justru malah membuat hewan itu jadi stres. Ala kulli hal, ini semua anjuran kita untuk tetap
berbuat baik sekalipun sama hewan. Sekalipun apa? Sama. Bukankah Abu Hurairah dapat julukan Abu Hurairah karena rela tidak minum meskipun kehausan, tapi mendahulukan kucing. Kucing itu bahasa Arabnya ada dua, hirrotun dan kitun. Hirrotun itu artinya kucing liar, Pak, yang kita nggak piara tapi suka datang ke rumah kita asal kita masak bandeng udah nyampe aja. Ya, asal kita goreng ayam udah nyampe aja. Itu namanya hirrotun. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu ditasghir. Hirrotun jadi hurairotun. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Tapi Nabi julukin ya Alahir, wahai bapaknya kucing. Bukan dia kawin sama kucing, bukan. Bapaknya kucing karena dia penuh kasih sayang terhadap kucing. Karena ada tipe orang yang sama kucing takut, ada tipe orang yang sama kucing malah demen gitu ya. Ya, dipiara atau dirawat. Nah, kalau kucing yang dipiara, kucing apa namanya? Anggora atau kucing apa namanya? Rusia atau kucing apa? Kucing garong. Nah, itu bahasa Arabnya kitun. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Hello Kitty. Hello Kitty. Nah, ini Abu Hurairah dapat julukan seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan seorang pelacur, inna imro'atan bagat, perempuan yang menjadi pelacur masuk surga karena memberi minum anjing. Anjing saja dikasih minum dia jadi masuk surga. Bagaimana hewan-hewan yang lain? Anjing itu kan hewan yang dianggap hina, najis. Lalu kemudian kalau hewan-hewan yang enggak najis, mughalladhah, yang enggak najis harus mencuci 7 kali, terus sering diberi makan, sering diberi minum, itu menjadi wasilah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, itu namanya kita nggak pernah tahu kebaikan mana di antara kebaikan kita yang akan diterima. Karena kita nggak pernah tahu, maka kita jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Habis saya sudah kesel, Ustaz. Saya sudah muak, Ustaz, saya sudah jengkel hati. Dia lagi. Dia mulu yang bikin saya sakit hati. Duh, justru jangan-jangan Allah hadirkan orang yang menyakiti hati kita. Allah hadirkan orang yang selalu bikin kesel sama kita. Itu karena Allah pengen mengkabulkan doa kita yang belum terkabul. Pengen memudah urusan kita yang selama ini jadi susah. Pengen mengkabulkan hajat kita yang selama ini belum terwujud. Selama ini pengen rasanya punya anak laki. Ketemu sama laki-laki teman kantor atau teman dagang, orangnya iseng banget. Bukan cuma iseng, bahkan ngerugiin kita mulu, bikin hati kita itu sakit. Tapi ketika kita tetap berbuat baik kepada dia, jangan-jangan selama ini Allah belum titipkan kita anak laki-laki karena kitanya belum siap ngadepin laki-laki, belum siap berbuat baik kepada laki-laki, kepada orang yang mungkin jahat sama kita. Nah, karena Allah yang punya skenario dunia ini dan Allah gerakin orang-orang yang jahat dekat dengan kita, misalnya orang-orang yang tidak baik memperlakukan kejahatan kepada kita, misalnya, ketika kita mampu tetap berbuat baik kepada dia, maka itu bisa jadi jalan dikabulkannya doa atau hajat-hajat kita yang selama ini kita rasa belum dikabul.
Kita nggak pernah tahu. Bisa juga wasilah penghapus dosa. Jadi kan kita istighfar mulu. Sama kayak apa namanya, supir Kopaja dulu ya. Supir Kopaja, supir Metro Mini, kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, itu supir Kopaja banyak yang masuk surga duluan. Kenapa, Gus? Karena sering bikin penumpangnya istighfar, rem dadakan, bawa ugal-ugalan, akhirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan banyak yang istighfar. Nah itu lucu, tapi mikir, bisa jadi kan kita nggak pernah tahu siapa yang, ya saya pun pribadi nggak bisa menjamin lebih dulu masuk surga ketimbang bapak-bapak, nggak bisa. Bukan lantaran saya ngajar, bapak-bapak belajar, lantas saya yang lebih berhak punya tiket surga, tidak. Semua nggak pernah tahu kita kebaikan mana yang kita lakukan selama hidup di dunia ini menjadi wasilah masuk surga. Maka ketika kita punya niat baik, itu jangan pernah menunda melakukannya. Dan ketika kita tidak punya niat baik, selalulah berniat baik. Ya seperti sekarang nih malam, niatin biar kata kita sejak merinjak kagak pernah tahajud juga. Sejak merinjak apa? Biar kita dari dulu gak pernah bangun sholat tahajud, niatin aja malam ini bangun, ya kan? Fa in hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Kalau kita punya niat berbuat baik sekalipun kita tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Niatin nanti malam tahajud, tiba-tiba saya nggak bangun, Ustaz. Ya udah dapat satu kebaikan. Yang penting niat. Tapi bukan yang penting niat nanti nggak dikerjain. Kalau begitu bangun doang, mau bangun ke kamar mandi balik lagi tidur. Kan kebanyakan kita begitu, bangun kamar mandi balik lagi tidur. Nah tapi kalau udah niat baik nggak apa-apa. Selalu kita kalau nggak punya niat baik, niatin baik. Ketika ada kesempatan melakukan baik, jangan pernah menunda kebaikan itu. Dan terlebih penting dari itu, jangan pernah ngerasa berbuat baik, sehingga tidak menjadi kecewa ketika tidak diperlakukan balik kebaikan kita oleh yang kita sudah lakukan baik pada dia. Itu yang juga penting. Jadi terus aja kerjain, terus aja perbuat, karena dunia ini kan tempat menanam, tempat beramal. Nah kita nggak pernah tahu amal yang mana yang diterima. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk terus berbuat baik. Ya Rabbal. Ini kayaknya tadi sudah bayang saya dengar. Berarti waktunya sudah habis. Hah? Belum? Itu tadi apa? Cicak kali? Hah? Tanya jawab aja, tanya jawab. Saya beri kesempatan. Berapa menit lagi mengenai? Hah? Oke. Jadi baru saja tuh ada.
banyak hambaku yang berprasangka bahwa dia telah berbuat baik, tetapi di hadapanku dia tidak berbuat baik. Nah ini kan perlu buat kita nih, apa sih standarnya? Baik. Jadi perlu standar yang sudah kita sepakati dan bisa kita laksanakan sehari-hari dan bersama-sama dengan keluarga. Memberikan ilmu bersama. Nah, bagaimana kita berbuat baik dianggap baik di hadapan Allah? Itu semua kembali kepada innamal a'malu, tergantung niatnya. Waktu Nabi disuruh hijrah dari Mekah ke Yasrib, ada orang Mekah bilang begini, ya Rasul, saya mau ngikut, tapi kalau ada perempuan itu ngikut. Namanya perempuannya Ummu Qais, maka lakinya disebut Muhajir Ummu Qais. Karena itu perempuan ikut hijrah, maka dia baru berangkat. Dia juga berangkat hijrah sama dengan sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat lain yang diajak hijrah, dia juga berangkat hijrah. Tapi nilai hijrah sahabat lain dengan nilai hijrah dia berbeda. Kenapa? Karena dia hijrah lantaran wanita. Maka apa kata Nabi? Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa orang yang hijrahnya karena mencari dunia, awi imra'atin yankihuha, atau karena mencari wanita yang mau dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, berarti dia hijrahnya sama-sama apa namanya? Sama nilainya, sesuai niatnya dia. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya kalimatnya Nabi bilang, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ini kita semua sama-sama ngaji. Yang bedain apa? Niat kita. Sama duduk ngaji. Tadi sama-sama kita sholat maghrib. Yang bedain apa? Niat kita. Seakan sama niatnya usolli fardhul maghribi. Iya. Tapi di dalam hatinya itu niatnya apa? Ya kalau saya baca surah Al-Waqiah niatnya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka beda dengan orang yang baca surah Waqiah karena memang dagangannya kagak laku-laku. Ya kan? Tergantung niat. Kalau saya berangkat haji niatnya pengen dipanggil Pak Haji, beda dengan bapak-bapak yang berangkat haji niatnya karena menjalani perintah Allah, perintah haji. Ada kan orang yang pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, nggak nengok? Ada nggak? Ada nggak? Samsudin, jalan aja. Samsudin, jalan aja. 3 kali Samsudin, gua udah haji bego. Haji Samsudin gua ini. Wah, itu kan namanya hajinya niatnya karena semua nilai kebaikan itu tergantung niat kita. Jadi, niatlah yang menjadi tolok ukur pahala kita di hadapan Allah. Gitu. Pembeda antara kita dan kita kan sholat, Nabi sholat, beda sholat kita sama sholat Nabi. Mungkin sholat praktek sholatnya sama, nilai sholatnya beda, nilai kekhusyuannya beda. Sama-sama puasa, nilai puasanya beda. Orang puasa aja bisa masuk apa namanya, bisa salah dengan puasanya. Orang sholat aja bisa celaka dengan sholatnya. Fawailul lil musallin. Bahkan orang apa namanya, hafal Quran itu bisa masuk neraka karena niat hafal Qurannya yang salah. Kan pembunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam, penghafal Quran. Pembunuh Sayyidina Ali itu penghafal Quran, Pak. Berarti hafal Quran nggak jadi tolak ukur.
Tergantung semua nih niat. Karena kembali nilai ibadah kita, nilai kebaikan kita di hadapan Allah ketika kita bisa menata niat kita benar-benar lillahi ta'ala. Ada lagi? Cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kan sama-sama supir bajaj sama saya. Ya. Terus dia usahanya jual ayam potong. Ya. Potong sendiri. Terus kerjanya juga jual itu pemabok juga. Pemabok juga. Iya. Ya. Beberapa orang menyaksikan bahwa kalau potongnya itu akan terbuat baca doa terus mati juga dipotong. Mati juga dipotong ya. Terus ujung akhirnya orang itu matinya dipotong juga. ya Allah. Tapi potongnya bukan pakai pisau, Pakai apa? Pakai kaca. Allah. Tabrakan kacanya najib di leher gitu misalnya. Oh ya. Serius tangan sendiri. Ya. Pertanyaannya. Ya. Itu termasuk kuat sama ayam apa? Hah? Ntar yang motong leher dia pakai kaca bininya apa siapa? Oh, tabrakan. Iya. Jadi dipotong pakai kaca sama kaca baja gitu. Ya, itu kan tadi kita udah bahas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Bukan hukum karma, hukum Allah. Keburukan orang yang jahat sama kita, orang yang zalim sama kita, Allah yang akan balas dia selama kita diam. Apalagi kalau kita bisa berbuat baik. Allah yang balas, jangan kita yang balas. Tempo-tempo kalau kita yang balas lebih gede dari yang dia kerjain. Kan namanya kita yang lebih jahat dari dia. Ya kan? Dia merugikan kita hanya 10.000, kita bisa ngerugiin dia 15.000. Nah, terkait pemotongan ayam, memang ada aturannya motong ayam. Harus baca bismillah. Mohon maaf nih, ini penting, ini pertanyaan penting. Kita kadang nggak sadar nih. Ya ini karena lagi diingetin. Ayam yang kita beli di pasar. Karena saya sudah banyak survei tempat pemotongan ayam. Saya kebetulan di Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Saya banyak survei pemotongan ayam yang dikirim ke pasar-pasar itu bangke, Pak. Bangke, Pak. Jangan, oh enggak Ustadz. Kadang-kadang kan saya ditanya begini, enggak kok Ustadz, yang dagang jilbab. Enggak ada kaitannya sama yang dagang. Ini kaitannya sama pemotong, Pak. Karena banyak praktek potong ayam itu, potong, harusnya kan dipotong. Tunggu dulu sampai nggak bergerak, biar dipastikan dia udah mati. Tapi tidak sedikit tukang potong ayam, motong, lempar langsung ke tempat air panas biar bulunya rontok. Matinya di air panas, bukan mati di potongan, mati di air panas, bangkai, Pak. Itulah yang banyak di pasar, Pak. Maka Anda kalau belanja ayam di pasar, pastikan Anda melihat cara potongnya, atau Anda sudah percaya sama orangnya. Tapi juga sebenarnya nggak cukup dengan percaya sama orang, Pak. Karena apa? Karena kita harus lihat betapa banyak, kan dia maunya cepet tuh. Tukang potongan maunya cepet. Potong. Lah kalau matinya di tempat pemanas air, bangke, Pak. Karena ayam itu kan sekali dipotong udah langsung mati. Kelepek-kelepek dulu sama kayak sapi, kelepek baru. Nah, maka kalau saya lagi survei itu ke tempat pemotongan, saya bilang, tunggu dulu dia, habis dipotong harus ditaruh dulu. Jangan langsung dilempar ke wadah yang pemanas air itu. Ketika sudah ditaruh, dia kelepek-kelepeknya sudah selesai dan nggak bergerak, baru. Ya kan lama Ustadz, saya motongannya sampai ratusan, sampai ribuan. Ya Anda mengutamakan halal atau mengutamakan untung? Kalau Anda mengutamakan untung, Anda berarti mengorbankan orang-orang di pasar. Ayam yang Anda kirim kemanapun, ke pasar, kemana, tempat-tempat mana itu ayam bangke. Maka paling gampang standarnya, udah ada label MUI apa belum? Sudah paling aman, Pak. Wong label juga dibatasin.
juga masih ada oknumnya juga yang main label-labelin aja gitu loh. Nah, maka dari itu, nah, apakah itu menjadi balasan? Wallahu alam, jawabannya mungkin saja, bisa jadi karena motong ayamnya sembarangan akhirnya matinya lehernya kepotong sama kaca. Mudah-mudahan tetap kita namanya mendengar cerita begini, tetap kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya itu orang. Mana tukang bajai, ya kan? Iya, tetap kita doain. Kaca pecah nancep leher. Jangan sadis-sadis, ntar yang dagang ayam berhenti dia nih. Reda aja dagang ayam dah katanya gitu. Oh, harus hati-hati Pak, bener Pak, ini serius. Harus hati-hati gitu. Karena saya punya guru dari dulu saya nggak pernah lihat dia makan ayam. Saya tanya, emang nggak doyan guru? Enggak, saya takut motongnya. Itulah keapikan yang saya temukan. Jadi makanya pokoknya kalau di tempat-tempat luar lain itu ya makanya ya ikan, tempe tahu lebih kepada itu. Kalau ikan kan bangkainya aja halal. Gitu. Udah kalau daging-daging ayam, kambing ini khawatir kalau nggak tahu bener siapa yang motong tuh pasti nggak berani makan. Karena khawatir gitu. Nah, sebab itu juga salah satu ya itu kadang-kadang kan makanan itu kita anggap sepele. Padahal makan itu berimbas kepada seluruh pencernaan dari otak sampai ke kaki. Ya jadi efek malas ibadah, jadi efek demen sama yang haram, itu dari makanan Pak, sumbernya Pak. Dari makanan. Tapi kalau kita udah pastikan 100% duit yang kita boleh cari ataupun makanan yang kita makan itu halal, itu aman kita. Badan kita itu nggak berpenyakitan, aman. Nah kadang-kadang penyakit di rumah itu bisa jadi datang gara-gara itu. Gitu. Nah udah bel udah 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Sirril Fatihah.